Selamat datang di YouTube channel Damidan 84 bersama membangun negeri. Ya baik, selamat malam sahabat Bang Dami dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya tentunya di YouTube channel Damidan 84. Pembahasan kita kali ini terkait dengan klarifikasi dari Bapak Kepala Desa Karafe mengenai jalan rusak di Blok J. Dan dalam klarifikasi itu Bapak Desa menyebut bahwa jalan itu adalah jalan buntu dan itu dimuat di dalam sebuah media ternama juga di daerah ini, sebuah media online, harian indonesiapost.com. Kemudian dalam percakapan saya dengan Bapak Desa sebelumnya, Bapak Desa menyebut bahwa jalan desa di Blok J itu sudah pindah ke jalur tengah menuju Palunda dan belok kiri menuju Penurunan. Dan untuk mendiskusikan terkait dengan dua hal ini, saya akan berdiskusi bersama dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Karafe ini, yaitu Bapak Saperius Sape. Baik, Bapak, selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktu istirahatnya malam ini, tapi ini demi kebaikan desa kita ke depannya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di pembuka tadi, Bapak, kan di video saya sebelumnya kan muat terkait dengan kondisi jalan di Blok J yang penuh dengan kubangan air dan juga banyak titik-titik yang mengalami kerusakan parah sehingga menyulitkan kendaraan masyarakat yang biasa melewati jalan itu. Kemudian kita muat itu dan Bapak Desa mengklarifikasi terkait keberadaan jalan itu. Jadi menurut Bapak Desa itu jalan buntu. Bagaimana Bapak menanggapi apa yang disampaikan Bapak Desa ini? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan menjelaskan sejarah terbangunnya ruas jalan yang dimaksud dalam klarifikasinya Bapak Desa. Kepala Desa. Jalan itu sebelum perusahaan PT Unggul membuka jalan antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan juga sebelum pemerintahan transmigrasi membangun, jalan itu dibangun oleh perusahaan kayu bulat. Dalam hal ini PT Sulut. Karena jalan belum ada tindakan dari PT Unggul dan pemerintah transmigrasi, sementara PT Sulut sudah membuka itu jalan untuk melancarkan pengangkutan kayu bulat. Pada akhirnya jalan itu dipakai oleh masyarakat yang bisa melintasi jalan itu, dan jalan itu menjadi jalan utama sebelum tindak lanjut daripada PT Unggul dengan pemerintahan transmigrasi. Sehingga jalan itu sampai sekarang masih eksis digunakan oleh masyarakat, baik untuk pengangkutan TPS, tandan buah segar kelapa sawit, maupun hasil-hasil pertanian lainnya. Jadi jalan itu termasuk, kalau saya mau katakan bahwa itu adalah jalan utama. Menurut Bapak, kemudian menurut
masyarakat juga itu sudah akan jalan utama. Jadi berarti dalam hal ini, jadi pemerintah desa juga harus mendukung adanya jalan ini. Dengan demikian mereka juga harus memfasilitasi untuk perbaikan jalan ini sambil menunggu dananya dari kabupaten untuk memperbaiki itu. Menurut Bapak bagaimana itu? Jadi apakah pemerintah desa wajib untuk membenahi jalan itu? Terima kasih. Saya mau katakan begini, bahwa di dalam sebuah desa ada kemungkinan beberapa ruas jalan itu ada yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan anggaran desa, menggunakan anggaran dari kabupaten, menggunakan anggaran dari provinsi, ada juga dari pusat. Tapi kalau khusus untuk di Desa Karafe, jalan yang dimaksud itu, kalau dikatakan bahwa itu menjadi tanggung jawab kabupaten, anggaran dari pemerintah kabupaten, saya sampai sekarang saya belum paham tentang itu. Kenapa? Kalau jalan yang menggunakan anggaran kabupaten, sudah ada jalan poros yang di aspal. Ya. Itu jalan yang menggunakan anggaran kabupaten, jalan penghubung antar desa atau jalan poros dalam desa. Ya. Kemudian di lain pihak, tanggung jawab seorang pemerintah desa ketika jalan di dalam radius desa itu kalau rusak, yang mengontrol adalah pemerintah desa. Iya. Bukan bupati, Iya. bukan camat, bukan gubernur, bukan presiden. Karena yang mengetahui persis itu ya pemerintah desa. Yang punya wilayah hukum itu bertanggung jawab. Kalau itu menggunakan anggaran kabupaten, silakan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Tapi kalau itu dengan gubernur, ya silakan berkoordinasi. Tapi tidak berarti kalau memang jalan itu harus menggunakan anggaran kabupaten, berarti pemerintah desa harus cuci tangan atau lepas tanggung jawab. Kalau menurut saya sebagai tokoh masyarakat yang perintis Desa Karafe ini pada zaman transmigrasi, saya tidak setuju dengan itu. Statement seperti itu saya tidak setuju. Atau karena mungkin jalan ini merupakan jalan penghubung juga antara Desa Karafe dengan desa tetangga, makanya itu juga menjadi alasan dari Pak Desa barangkali ini tanggungannya kabupaten, pemerintah kabupaten ini. Kalau ada statementnya kepala desa seperti itu, sekarang saya mau bertanya, kalau memang itu menggunakan anggaran kabupaten, apakah masyarakat yang harus pergi ke bupati atau kepala desa yang harus ke bupati? Ya, semestinya pemerintah desa. Ya berarti kesimpulannya kalau jalan yang rusak yang ada di sekitar wilayah Desa Karafe ini tetap tanggung jawab pemerintah desa. Tanggung jawab pemerintah desa dalam hal pengontrolan. Iya. Dan siap untuk mensurvei di mana yang rusak, di mana yang perlu diperbaiki, di mana yang bagus dan tidak diperlu perbaiki. Bukan masyarakat. Iya. Berarti yang dikatakan jalan utama yang kita maksud ini menurut Pak Desa jalan buntu itu berarti itu keliru ya, Bapak ya? Kalau menurut saya keliru. Kalau jalan buntu, kenapa
kenapa jalan itu dijadikan akses untuk pengangkutan TBS pandan buah segar kelapa sawitnya masyarakat dan hasil pertanian lainnya. Iya. Tidak masuk di akal sehat saya. Kemudian Bapak, kalau ini merupakan akses utama bagi masyarakat di sini, bahkan untuk masyarakat desa tetangga juga, kondisinya masih seperti ini sekarang. Kira-kira apa tindakan Bapak sebagai tokoh masyarakat ke depannya dengan kondisi ini? Kemudian itu tadi pemerintah desa juga bahasanya Bapak tadi kan cuci tangan dengan kondisi ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan ke depannya sebagai tokoh masyarakat dan juga masyarakat di sini? Saya sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat desa Karafe tidak bosan-bosannya saya akan siap berbicara di media manapun, termasuk Damidan 84. Selain kita berbicara di media begini, akankah melakukan dialog dengan pemerintah desa? Kalau saya begini, karena ruas jalan itu rusak parahnya itu sudah kurang lebih 1 tahun, saya tidak membutuhkan koordinasi. Dalam pemerintahan desa, di dalam struktur desa itu, struktur pemerintahan desa, kepala desa punya aparat lainnya terlalu banyak. Iya. Baik kepala dusunnya, Kaur pembangunannya, baik RT-nya, mereka itu yang harus berperan dalam hal melihat akses jalan yang terbentang di wilayah hukum Desa Karafe. Baik, ya semoga ini juga bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah desa beserta bawahannya ya Bapak ya. Dan teman-teman, pada kesempatan ini juga perlu saya tegaskan bahwa mengapa saya dan juga Bapak Saferius selaku tokoh masyarakat ini, kami terus menyuarakan tentang keresahan masyarakat terkait dengan kondisi jalan ini di Blok J ini, karena jalan di Blok J ini merupakan selain untuk hilir mudiknya masyarakat di desa ini, juga merupakan jalur penghubung antar desa, baik antar desa Karafe dengan desa Lilimore, desa Karafe dengan Bukit Harapan, juga dari desa Mutu ke Bukit Harapan. Mereka juga tetap melewati jalan ini. Itu. Kemudian jalan di Blok J ini dia membentang di antara kebun tanah kas desa atau PKD, dan tanah kas desa ini di dalamnya itu ada tanaman kelapa sawitnya yang sudah bertahun-tahun berproduksi. Jadi kurang bijak juga kalau ada hasil di sekitar jalan ini, masa dia tidak bisa membiayai jalannya itu. Mobil pengangkut buah di kebun TKD itu juga kan lewat di situ juga. Ya, semoga melalui video ini, semoga suara Bapak Saferius sebagai tokoh masyarakat ini bisa didengar oleh pemerintah Desa Karafe. Bukan saja mendengar, tetapi semoga ada tindak lanjut, dalam hal ini ada perbaikan.
Kemudian Bapak terkait dengan percakapan saya dengan Bapak Desa melalui pesan WhatsApp itu, Bapak Desa menjelaskan bahwa jalan di Blok J itu sudah pindah ke jalur tengah arah ke Palunda dan belok kiri tembus ke Penurunan. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Jalan yang sekarang digunakan oleh mobil-mobil pengangkut TBS dari petani menuju kepada pabrik yang menurut Kepala Desa Karafe bahwa itu sudah dipindahkan. Saya hidup di Desa Karafe ini mulai tahun 89, karena saya adalah salah satu warga transmigrasi asal NTT yang merintis Desa Karafe. Kami ada 50 KKP. Jadi Bapak termasuk salah satunya? Saya termasuk salah satunya, dan saya ketua rombongan dari warga transmigrasi salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU. Sejak zaman itu sampai sekarang, saya belum tahu bahwa jalan yang dimanfaatkan sekarang menurut Pak Desa sudah dipindahkan. Itu saya tidak pernah tahu siapa yang memindahkan itu. Tapi setahu saya, mengapa jalan itu sekarang dijadikan akses pengangkutan tandan buah segar, kelapa sawit petani, dan hasil pertanian lainnya. Jalan itu dilalui dengan baik atas kebijakan daripada petani kelompok Tani J. Pada saat itu saya sebagai ketua kelompok melihat jalan yang dibuka oleh perusahaan itu tidak memungkinkan untuk kami lewati, dalam hal ini PT Unggul ya, tidak memungkinkan untuk dilewati pada saat pengangkutan TBS. Maka saya sebagai ketua kelompok mengambil sebuah kebijakan, adakan pertemuan dengan kelompok tani, anggota kelompok tani. Pada saat itu ada empat anggota kelompok tani. Setelah saya survei bahwa supaya tidak membahayakan kendaraan pengangkut TBS, sebaiknya kita lewat di sini. Saya berdialog dengan pemilik kaping itu. Saya menjelaskan, ketika mereka memahami, kami kelompok tani Kaping J meminta alat berat untuk memotong jalan melewati lahan kaping teman-teman yang ada. Dalam hal ini Kaping 9, Kaping 10, Kaping 11. Dengan berat hati, karena saya memberikan pemahaman, akhirnya mereka tiba dan mereka setuju. Datanglah alat berat untuk memotong itu jalan. Nah, ketika ada sopir yang mensurvei bahwa jalan ini bisa digunakan untuk mengangkut tandan buah segar, kelapa sawitnya petani, maka jalan itu digunakan hingga sampai sekarang. Dari desa manapun yang di wilayah utara ini, kalau mereka mau ke pabrik kelapa sawit di Agri, mereka lewat di situ. Kecuali yang dari arah barat. Berarti sebelum adanya jalur tengah yang dimaksud itu, masyarakat ini masih lewat di sini semua? Lewat di jalan yang ditanam di pohon pisang tadi. Yang disebut jalan buntu juga itu. Nah, dan sekarang pun kalau ada penimbang
atau pembeli kelapa sawit yang ada di dalam wilayah Desa Karafe, mereka membeli kelapa sawit dari luar Desa Karafe. Dalam hal ini ada di Lilimori, ada di Bukit Harapan, mereka melewati itu. Kecuali petani sopir yang mengangkut TBS dari Penimbang menuju ke pabrik, berarti mereka lewati jalan tengah. Yang dimaksud yang menurut Pak Desa bahwa sudah dipindahkan. Semoga penjelasan ini juga bisa mencerahkan kita sebagai masyarakat Desa Karafe. Baik teman-teman, cukup sampai di sini perbincangan kami dengan Bapak Safer terkait dengan kondisi jalan di Blok J ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan semoga bermanfaat. Baik Bapak Safer, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Damidan 84 bersama membangun negeri.